Kemendikbudristek berkomitmen untuk terus mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi peserta didik. Diharapkan satuan pendidikan untuk dapat melakukan pencegahan tindak kekerasan melalui program disiplin positif sebagai upaya menurunkan tindakan kekerasan di sekolah. Mari kita bergandeng tangan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi seluruh anak Indonesia. Menurut lapor pendidikan yang membahas mengenai kondisi lingkungan belajar di satuan pendidikan, hasil asesmen nasional tahun 2021 antara lain menunjukkan 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan. 68% satuan pendidikan perlu penguatan dan peningkatan sikap kebinekaan. 98% satuan pendidikan memerlukan peningkatan manajemen kelas untuk mendukung kualitas pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan satu pendekatan komprehensif serta ramah anak untuk menumbuh kembangkan pemikiran dan perilaku positif peserta didik. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan ialah pendekatan disiplin positif. Pendekatan disiplin positif adalah pendekatan yang membuat peserta didik dapat memahami dan mengontrol perilakunya dengan kesadaran serta tanggung jawab atas tindakan dan perilakunya sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Memang apa sih yang membuat disiplin positif itu berbeda? Yang pertama, disiplin positif berbeda karena memiliki solusi jangka panjang yang akan membangun disiplin diri anak. Kedua, komunikasi yang jelas tentang harapan, aturan, dan batasan. Selanjutnya, hubungan yang saling menguntungkan antara pengasuh anak yang menghargai kondisi anak. Keempat, dapat mengajari anak tentang keterampilan sepanjang hidupnya. Kelima, meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan. Dan terakhir, mengandung keramahan, empati, HAM, dan kesopanan. Kalau begitu, apa saja yang bukan disebut sebagai disiplin positif? Yang bukan disebut sebagai disiplin positif yaitu pertama, sikap permisivisme. Yang kedua, sikap membiarkan anak melakukan apa saja yang dia inginkan. Ketiga, tanpa aturan, batasan, dan tidak memiliki harapan. Dan terakhir, reaksi spontan dan alternatif untuk mengganti hukuman. Nah, pendekatan disiplin positif itu dapat diterapkan dengan bentuk apa? Salah satu yang utama adalah menjadikan diri sebagai teladan buat anak-anak, menjadi contoh buat anak-anak. Yang kedua dapat dilakukan dengan apa? Adalah dengan menghargai anak, dengan melihat hal-hal positif yang ada di anak dibandingkan hal-hal negatif atau sikap negatif yang dimunculkan oleh anak. Yang ketiga adalah dalam pendekatan disiplin positif itu, dia tidak mengandung kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal. Maka sikap disiplin adalah bonus kalau ketiga hal itu sudah dimiliki oleh anak. Melalui penerapan pendekatan disiplin positif tersebut, pendekatan ini pun akhirnya turut mendukung mutu dan relevansi pembelajaran di sekolah. Mutu dan relevansi pembelajaran di sekolah tersebut, yaitu pertama terkait kualitas pembelajarannya. Salah satu prinsip dalam penerapan pendekatan disiplin positif antara lain partisipatoris dan konstruktif. Peran peserta didik berupa sikap dan perilaku dalam pengelolaan kelas menjadi salah satu faktor utama dan penting untuk mewujudkan keteraturan suasana kelas dan manajemen kelas yang optimal. Kedua yaitu terkait kepemimpinan instruksional. Pendekatan disiplin positif turut membantu pengkondisian untuk mencapai visi, misi sekolah yang dimulai dengan keteladanan kepemimpinan di sekolah dan pendidik. Keteladanan tersebut muncul dari hasil refleksi melalui proses-proses pencapaian
visi, misi yang sudah dijalani. Yang ketiga yaitu terkait iklim keamanan sekolah. Pendekatan disiplin positif adalah untuk membangun relasi yang nyaman antar warga sekolah, yang saling menghargai karena percaya dan peduli. Dengan terbangunnya relasi ini, maka angka perundungan, hukuman fisik, dan kekerasan seksual akan menurun. Dan yang terakhir, yaitu terkait iklim kebinekaan. Salah satu prinsip pendekatan disiplin positif adalah inklusif, yang menghargai segala jenis keberagaman yang ada di sekolah, seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial dan budaya. Maka dari itu, disiplin positif sangatlah penting demi tercapainya tujuan disiplin positif, yaitu pertama, menumbuh kembangkan pemikiran dan perilaku positif peserta didik agar dapat berperilaku secara tepat atas dasar kesadaran diri yang dilandasi sikap tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan peserta didik yang ramah anak oleh pendidik dan tenaga pendidikan dalam lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga, menurunkan potensi kekerasan baik secara fisik dan verbal maupun potensi perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Dan yang keempat adalah mengoptimalkan dukungan peran orang tua dan pemangku kepentingan sekolah dalam upaya membentuk iklim lingkungan sekolah yang kualitas pembelajaran yang mendukung pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Maka dari itu, disiplin positif membutuhkan keterlibatan seluruh warga sekolah. Hentikan perundungan! Stop kekerasan seksual! Jaga